Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nasisa Putri dengan NIM 1908637, Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Di video ini, saya akan membahas tentang haji. Haji menurut bahasa adalah mengunjungi, ziarah, atau menuju suatu tempat tertentu. Menurut istilah, haji adalah mengunjungi Ka'bah atau Baitullah dalam waktu tertentu dan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu pula. Menurut KBBI, haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mampu untuk melakukan haji tersebut dalam tahun haji dan melakukan amalan-amalan haji. Nah, setelah dijabarkan pengertian haji seperti yang tadi telah disebutkan, ternyata sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu atau Baitullah sebagai tempat berkumpul semua manusia dan tempat yang aman. Nah, itu merupakan pengertian haji dari Quran surah Al-Baqarah ayat 125. Selanjutnya ada hukum haji. Allah menjelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa ma dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, amanlah ia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah ke Baitullah, ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hukum haji menurut Quran surah Ali Imran ayat 97 itu adalah wajib bagi orang-orang yang mampu. Nah, di sini juga ada pendapat dari suatu hadis dari Ibnu Umar. Itu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 dasar: bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa pada bulan Ramadan. Nah, jadi dalam hadis ini disimpulkan bahwa haji itu adalah hukumnya wajib. Kemudian ada syarat-syarat haji menurut 4 mazhab. Yang pertama itu adalah mazhab Hanafi, di mana syaratnya itu adalah Islam, baligh, merdeka, dan wanita harus disertai dengan mahramnya dan tidak dalam keadaan iddah. Itu yang kedua, ada dari mazhab Maliki, yaitu Islam, berakal, baligh, mampu, dan merdeka. Terus dari mazhab Hambali itu sama dengan Maliki, namun ditambah dengan wanita harus bersama dengan mahramnya. Dan yang terakhir ada dari Syafi'i, yaitu Islam, merdeka, taklif atau yang sudah mukallaf, yang berkewajiban untuk melaksanakan syariat, dan mampu. Setelah itu ada rukun dan wajib haji menurut 4 mazhab. Nah, yang pertama itu dari Hanafi.
Nah, rukunnya itu adalah wukuf di Arafah, kemudian ada tawaf di ifadah. Nah, wajibnya itu ada sya'i di antara Bukit Sofa dan Marwah, bermalam di Muzdalifah, melempar jumroh, kemudian ada memotong atau memendekkan rambut tahallul, dan yang terakhir adalah tawaf wada atau tawaf perpisahan. Kedua itu dari Imam Maliki. Nah, yang pertama itu rukunnya ada ihram, terus yang kedua itu ada wukuf di Arafah, yang ketiga ada tawaf di ifadah, terus ditambah dengan sya'i mengelilingi Bukit Sofa dan Marwah. Nah, wajibnya itu adalah bermalam di Muzdalifah, kemudian melakukan lempar jumroh akobah lebih awal daripada memotong rambut atau tawaf di ifadah. Terus kemudian ada bermalam di Mina selama hari tasyrik. Kemudian ada melempar jumroh dari terbit fajar dan setelah tergelincir matahari sampai dengan terbenam matahari, dan yang terakhir itu melakukan tahallul atau memotong rambut dan memendekkan. Yang ketiga itu ada dari Imam Hambali. Imam Hambali itu sama dengan Imam Maliki dari segi rukun hajinya. Yang pertama itu adalah ihram, terus yang kedua itu ada wukuf di Arafah, yang ketiga ada tawaf di ifadah, dan yang keempat ada sya'i mengelilingi Bukit Sofa dan Marwah. Nah, wajib hajinya itu ada berihram dari miqat, terus kemudian wukuf di Arafah sampai terbenam matahari, bermalam di Muzdalifah, terus bermalam di Mina, kemudian melakukan melempar jumroh itu secara teratur, yaitu ula, wusta, dan akobah. Terus kemudian melakukan tahallul atau memotong rambut. Nah, yang terakhir itu ada tawaf wada atau tawaf perpisahan. Empat itu ada dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu rukun hajinya sama dengan Imam Maliki dan Hambali. Namun yang berbeda itu adalah Imam Syafi'i ditambah dengan tahallul, yaitu memotong atau memendekkan rambut. Dan wajib hajinya itu adalah berihram dari miqat, terus melempar jumroh, bermalam di Mina selama hari tasyrik, terus bermalam di Muzdalifah, kemudian yang terakhir ada tawaf wada atau tawaf perpisahan. Dan pembahasan yang terakhir itu adalah kriteria untuk menjadi haji yang mabrur atau yang makbul yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu ada niat. Nah, jadi ketika kita melakukan ibadah haji, kita itu harus meluruskan niat kita itu hanya untuk beribadah kepada Allah dan mencapai ridhonya. Yang kedua, itu adalah rezeki yang halal. Jadi ketika ingin melakukan perjalanan haji, kita harus menggunakan rezeki yang halal agar perjalanan ibadah haji kita itu berkah. Yang ketiga itu adalah manasik haji yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang keempat itu adalah menjaga lisan. Yang kelima adalah membawa perubahan. Nah, jadi ketika setelah melakukan haji, kita itu harus membawa perubahan menjadi diri yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali bila banyak sekali ada kesalahan, karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.